Selamat datang di Kopel Putih bersama saya, Arvin Dimas, News Anchor EI resmi Korlantas Polri. Tempat di mana informasi disampaikan dengan terang, kebijakan dijelaskan dengan jelas, dan pelayanan publik hadir lebih dekat untuk Anda. Dalam rapat Komisi 3 DPR RI, anggota fraksi Gerindra Bimantoro Wiono menilai program Indonesia Safety Driving Center atau ISDC sebagai langkah strategis yang sangat penting. ISDC dinilai sebagai terobosan yang mengubah pola pikir masyarakat. Sebelum berkendara, harus ada kesadaran, pemahaman, regulasi, dan kemampuan mengukur kompetensi diri. Bimantoro bahkan mencontohkan standar negara maju seperti Jepang yang selalu melakukan refreshment regulasi setiap 6 bulan. Yang menarik adalah DPR menilai program ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi mengubah mindset masyarakat edukasi dulu, hukum kemudian. Ini menunjukkan pendekatan humanis yang semakin kuat di tubuh Korlantas. Bimantoro juga menyampaikan dukungan politik untuk menaikkan status jabatan Kakorlantas menjadi bintang 3, setara dengan Dankor Brimob. Menurutnya, tanggung jawab Kakorlantas yang mengawasi regulasi, pengawasan hingga keselamatan lalu lintas nasional layak mendapatkan struktur jabatan yang lebih tinggi. Baik, terima kasih pimpinan. Saya pertama ingin membahas mengenai ISDC, Indonesia Safety Driving Center. Saya sangat mengapresiasi Pak Agus bahwa ini salah satu terobosan menurut saya, karena kita sama-sama tahu bagaimana perkembangan situasi lalu lintas yang ada di negara maju, salah satunya di Jepang. Tadi dibahas juga ini dari Jepang ya salah satunya gagasannya. Di mana bila mana kita melihat secara detail di negara maju ini sebelum dia dinyatakan mampu untuk bisa berkendara di tengah ruang publik, mereka harus mempunyai kesadaran dulu. Sehingga dari kesadaran ini mereka mempunyai kesiapan dalam berkendara. Kesadarannya itu apa? Kesadarannya itu yang pertama, dia mengetahui tentang regulasinya seperti apa. Yang kedua, bagaimana dia bisa mengukur kemampuan dia dalam berkendara. Dan itu dinilai secara terus-menerus. Saya pernah mendengar dan saya pelajari, salah satunya itu di Jepang, dia setiap 6 bulan sekali itu selalu ada refreshment dalam pengetahuan regulasi untuk dinyatakan dia siap untuk berkendara. Masyarakat sudah dibentuk pola pikirnya seperti itu. Dan saya sangat senang sekali, tanpa harus kita lakukan penegakan hukum, tapi kita berlakukan dulu kesadaran terhadap masyarakat, kita rubah mindset pola pikirnya. Ini salah satu terobosan yang bagus sekali. Saya sangat mendukung itu, Bang Agus. Saya rasa ini harus benar-benar dijalankan dan juga benar-benar harus diimplementasikan di seluruh Indonesia. Saya sangat mendukung program ini dan kami akan kawal, mudah-mudahan program ini bisa didukung juga oleh anggaran sehingga bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, karena hari ini Kakorlantas menurut saya fungsi dan juga bebannya juga terhadap pekerjaannya yang begitu berat, mengawasi seluruh Indonesia tentang regulasi kebijakan, fungsi pengawasan juga untuk lalu lintas. Tadi pun sudah dibunyikan juga oleh kawan-kawan, salah satunya Pak Suding juga mendukung untuk bintang 3. Saya juga mendukung Pak Suding. Karena tanggung jawab beliau ini bagaimana memastikan penurunan terhadap salah satu tadi disebutkan masalah laka lantas, berjalannya regulasi terhadap peraturan lalu lintas di seluruh Indonesia. Dan saat ini pun salah satu yang mempunyai beban seperti itu dan Korbrimob pun sudah dinaikkan menjadi bintang 3 dan saya berharap Kakorlantas ke depan bisa segera juga menyusul menjadi bintang 3 juga. Selanjutnya kami di sini sangat sadar betul bahwa saya setiap hari ini kan salah satu pemakai jalanan di ibu kota. Kami melihat situasi bagaimana kerja-kerja daripada kawan-kawan anggota lalu lintas yang ada di bawah, bagaimana saat ini ditegakkannya peraturan secara humanis. Saya sangat melihat itu, Pak Agus. Saya melihat di mana
seluruh anggota lalu lintas lebih mengedepankan terhadap pengaturan lalu lintasnya. Jadi saya sangat jarang sekali melihat kawan-kawan di bawah ini melakukan penindakan. Itu sangat benar sekali dan itu terbukti. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya sangat mengapresiasi itu terhadap langkah terobosan daripada Korlantas sehingga regulasinya bisa terbentuk respon humanis terhadap masyarakat melalui meniadakan ataupun menghilangkan penindakan secara awal dalam proses penegakan hukum. Dan kami pun melihat hari ini tidak terlihat lagi polisi-polisi lalu lintas yang dimana mencari kesempatan. Kalau kita melihat ini kan banyak sekali isunya, tiba-tiba di saat kendaraan lewat, tiba-tiba anggota ini muncul di tengah jalan, ya kan? Itu kan yang terjadi di masyarakat kan itu. Tetapi dipatahkan hari ini, di mana setiap ada tindakan tidak taat aturan, dilakukanlah pendekatan yang humanis. Salah satunya yang saya lihat kemarin di medsos, yaitu ada yang viral, bagaimana penyampaian anggota terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran, itu secara pendekatan yang bagus dan bahasanya pun bahasa masyarakat juga yang disampaikan, tanpa dilakukannya penindakan tilang. Ini sangat saya apresiasi Pak Agus. Jadi memang hari ini kita buat kesadaran yang lebih terhadap masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar bisa tergerak untuk menaati peraturan, karena memang sadar sekali bahwa berkendara dengan aman itu untuk meningkatkan keselamatannya dia sendiri. Saya sangat mengapresiasi itu. Saya ingin mendorong bagaimana anggota-anggota di bawah ini lebih diberikan ruang lagi yang lebih besar, agar penyampaian penegurannya itu bisa lebih diviralkan lagi Pak. Jadi jangan cuma 1, 2, 3 orang yang melakukan hal seperti ini, tapi kalau bisa di sosial media pun harus lebih digencarkan lagi, sehingga mematahkan opini-opini yang tidak baik terhadap Polantas ini sendiri. Selanjutnya yang terakhir, karena memang kita baru bertemu lagi, terakhir kan akhir Desember ya tahun kemarin ya Pak Agus ya. Saya di sini ingin memberikan apresiasi juga terhadap seluruh polisi lalu lintas yang ada di Indonesia, yang pada saat kemarin operasi ketupat berhasil untuk menjalankan pengamanan selama operasi ketupat itu. Saya melihat di mana para kawan-kawan di bawah ini, dia dengan rasa merah putihnya, dia korbankan untuk bertemu dengan keluarganya, untuk melayani masyarakat, berdiri di tengah jalan dari pagi sampai dengan malam hari, dan ketemu pagi lagi, untuk bagaimana caranya mudik itu bisa lancar dan lain sebagainya. Saya sangat mengapresiasi itu Pak. Sedangkan kita yang berkendara, kita yang sedang melaksanakan kegiatan lebaran ini, kita menikmati berkumpul bersama keluarga kita, sedangkan mereka tidak menikmati bagaimana mereka bisa berkumpul di saat lebaran itu sendiri. Saya sangat mengapresiasi itu kepada seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia, terutama di anggota kepolisian lalu lintas yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih atas paparannya yang begitu komprehensif. Saya rasa ke depan di bawah kepemimpinan Pak Agus, mudah-mudahan terus adanya terobosan di dalam kemajuan lalu lintas yang ada di Indonesia. Terima kasih pimpinan. DPR juga memberi apresiasi langsung pada perubahan kultur di lapangan. Menurut Bimantoro, penegakan aturan saat ini lebih humanis, persuasif, dan tidak lagi menimbulkan kesan menunggu di tikungan. Viral-viral edukatif dari polisi lalu lintas turut memperkuat citra positif. DPR bahkan mendorong konten humanis ini harus lebih sering diviralkan agar masyarakat melihat transformasi besar di tubuh Polantas. Bimantoro juga memberikan penghargaan khusus kepada seluruh anggota Polantas yang bertugas di operasi-operasi besar seperti operasi ketupat. Mereka bekerja dari pagi hingga malam, bahkan melewati momen lebaran tanpa keluarga demi memastikan mudik masyarakat berjalan aman dan lancar. Dengan ISDC, pendekatan humanis, dan dukungan politik terhadap modernisasi struktur Korlantas, DPR menilai bahwa Polantas sedang berada di jalur transformasi yang sangat positif. Saya Arvin Dimas, sampai jumpa di segmen Kopel Putih berikutnya.